mendustakan ayat Allah Azza wa Jalla. Ya. Berat atau ringan ayat itu? Harus diimani. Ya. Kalau tidak diimani, itu bermasalah. Akan membuat orang menjadi fasik. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguhnya mereka itu orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu para nabi, para rasul dan pengikut-pengikut mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka itu bersegera berbuat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka beribadah kepada kami dalam keadaan senang, raghaban dalam keadaan senang, dalam keadaan ringan, dalam keadaan luas, warahaba, ataupun dalam keadaan berat. Ya. Dalam keadaan ringan ataupun berat, dalam keadaan senang ataupun tidak senang, orang yang beriman pasti taat. Ya, karena taat itu adalah buah dari keimanan. Ya. Buah dari keimanan akan taat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan kita itu beribadah dalam keadaan senang, bahagia. Ya. Dan kapan kita beribadah dalam keadaan rasa berat. Makanya Allah berikan janji-janji. Orang yang ketika beribadahnya merasa berat, tetap diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh seperti membaca Al-Quran. Ya, orang yang baca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaih. Dan dia rasa berat itu baca Quran. Wa huwa yata'ta'. Ya. Baca Qurannya putus-putus. Ya, karena susah. Dia rasa susah. Tapi dia tetap baca. Ya. Dia tetap baca Quran. Dia tidak lepas dia punya mushaf. Dia tetap berusaha baca. Apa kata Rasulullah? Falahu ajran. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Jadi ada orang baca Quran dalam keadaan ringan. Karena dia mahir. Dia sudah bisa. Jadi dia bisa baca satu jam bisa baca 1 juz atau 2 juz karena sudah mahir. Ada orang 1 jam cuma dapat beberapa ayat saja. Karena apa? Karena masih berat. Ya. Lidahnya masih kaku. Ya. Bibirnya masih susah. Tenggorokannya masih susah bekasi bunyi ain. Makhrajnya itu masih belum pas. Tetapi dia berusaha terus. Ya. Dia pantang menyerah. Dia tidak mau menyerah. Dia bilang, saya harus bisa. Itu kata Rasulullah, falahu ajran. Dia dapat dua pahala. Pertama, pahala capeknya. Ya, kedua, pahala membacanya. Ya. Makanya walaupun capek, berat, susah, jangan sampai berhenti baca Quran. Baca terus. Ya. Berusaha terus. Perbaiki terus. Ya. Karena apa? Karena di situ dijanjikan pahala yang lebih. Ya. Oleh Rasulullah SAW dijanjikan diberikan 2 pahala. Ya. Nah, itu orang beriman. Walaupun dia rasa susah, dia tetap berusaha beribadah. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Ya. Dia berusaha terus. Ya, seperti kisahnya siapa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan itu? Imam Rabi' bin Sulaiman. Ya. Susah, pertama dia susah. Tapi karena usahanya yang keras, akhirnya dia bisa menjadi murid utamanya Imam Asy-Syafi'i. Ya.
Jadi orang-orang dahulu itu ketika belajar sama dengan kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang cepat mengerti, ada yang lambat mengerti. Sama. Ya. Tapi mereka berusaha terus-menerus. Ya. Mereka terus berusaha. Nah, yang membedakan mereka dan kita, kalau kita merasa susah, sudah jauh. Pegang HP saja, main. Ini lebih senang ini. Lebih enak main game. Ya. Kalau orang dulu tidak. Susah, berusaha terus dia. Ya. Tidak mau santai-santai. Nah, itu yang harus kita ambil dari mereka. Kalau masalah susah, itu sama saja. Orang dulu dan orang sekarang belajar. Ya, sama-sama susah. Ya. Dulu mereka susah, kita juga sekarang susah. Karena IQ manusia ya memang begitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita termasuk yang lambat, maka kita usahanya lebih besar. Ya. Supaya bisa mengejar ketertinggalan. Nah, yang jelas orang yang beriman, dia tidak beralasan dengan kata susah, sulit, ya, berat, itu tidak. Ya. Kalau orang beriman, kata Allah, raghaban wa rahaba. Mau mudah ataupun susah, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah putus asa. Ya. Ibadahnya kepada Allah, dia akan terus usahakan. Baik. Itu ayat yang ke-49. Ya. Mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu apabila dia datang dari Allah, maka wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Tidak boleh didustakan. Syariat-syariat yang datang dari ayat-ayat Allah, yang ada ayat Al-Qur'annya, wajib kita terima. Wajib kita imani. Masalah nanti kita bisa melaksanakan atau tidak, itu urusannya Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan atau tidak. Ya, karena Allah juga ketika memberikan syariat, dia juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban seseorang di atas kemampuannya. Jadi Allah sudah tahu itu. Si fulan ini yang ibadah yang dia bisa lakukan cuma ini. Si fulan yang sana ibadah yang bisa dia lakukan cuma ini. Dan si fulan yang ketiga ibadahnya bisa dilakukan banyak. Begitu. Jadi Allah sudah tahu kemampuan kita. Yang penting pertama, tidak boleh kita mendustakan ayat Allah. Jangan kita bilang, itu ayat Al-Quran tidak betul itu. Itu yang tidak boleh itu. Ya. Ini syariat berat sekali nih. Tidak betul ini ayat. Kalau dia berat tidak betul. Ya. Kalau dia ringan, cocok untuk saya, itu berarti ayat itu. Itu tidak boleh. Ya. Alasannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Berarti kalau sulit bukan ayat Allah itu. Ya. Bukan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian keringanan. Apa artinya keringanan? Kerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau kalian sudah tidak mampu, Allah sudah tidak paksa. Allah tidak paksa. Itu namanya wala yuridu bikumul usra. Kalau kita sudah maksimal sesuai kemampuan kita rasa maksimal sudah, berarti Allah tidak akan membebankan di atas itu. Ya. Karena Allah tidak menginginkan kita susah. Ya. Allah menginginkan kita mudah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, makanya kalau orang puasa gitu kan, orang puasa bagi yang sakit, kalau dia rasa bisa puasa, ya, maka dia boleh puasa. Ya. Tapi kalau dia sudah merasa puasa setengah hari sudah tidak kuat dia lanjutkan, berarti
sampai situ sudah kemampuan yang diberikan oleh Allah. Ya, Allah berikan dia kemudahan. Kemudahannya seperti apa? Dia boleh batalkan puasanya, nanti dia ganti di waktu yang lain. Nah, itu cara Allah memudahkan. Ya, begitu juga orang sholat. Sholat kalau mampu berdiri. Karena kalau kita sakit, mampunya kita sholat berdiri cuma 2 rakaat. Rakaat ketiga sudah tidak mampu. Ya berarti duduk saja. Ya. Nanti kapan mampu lagi? Berdiri lagi. Ya. Kapan mampu lagi? Berdiri lagi. Begitu seterusnya. Jadi Allah memberikan kepada kita kemudahan ketika kita melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah kita mengatakan, bukan firman Allah itu. Bukan syariat Allah itu. Atau itu syariat Allah tapi untuk orang zaman dahulu kala. Bukan untuk kita. Nah, itu banyak orang yang begitu mengatakan begitu sekarang. Ya. Hijab untuk perempuan-perempuan itu. Hijab itu pada zaman Nabi. Atau untuk orang di Arab sana. Ya. Bagi kita ya tidak sama budaya kita atau tradisi kita tidak sama. Itu berarti dia mendustakan ayat Allah. Ya. Karena ayat Allah itu berlaku untuk semua manusia. Tidak pandang bulu. Tidak pandang suku dan bangsa. Ya. Dan tidak pandang waktu. Kecuali memang ada ayat yang menghapus. Ya. Namanya nasikh dan mansukh. Kalau ayatnya tidak masuk dalam kategori ayat mansukh, ayat yang dihapus hukumnya, maka berlaku sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Hijab wanita muslimah berlaku sejak zaman Nabi, sejak zaman diturunkan ayatnya, sampai hari kiamat. Orang yang tidak melaksanakannya berdosa. Jadi wanita yang tidak mau berhijab berdosa. Apalagi beralasan, saya mau hijabi dulu saya punya hati. Nanti kalau sudah selesai hijab hati, baru hijab badan. Ya. Dalam ayat tidak ada disuruh hijab hati, tidak ada. Ya. Yang disuruh hijab itu badan, bukan hati. Seperti ayat An-Nur. Ya. Wala yubdina zinatahunna. Ya. Wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Itu ayatnya jelas. Hendaklah mereka menjulurkan khumur. Khumur itu khimar. Khimar itu jilbab. Ila juyubihinna, sampai menutup dada. Itu yang dibilang ayat itu bukan menutup hati, menutup dada. Dada ini dada yang badan, bukan dada dalam hati. Jadi kalau ada orang yang begitu berdosa dia. Dia tahu itu wajib tapi tidak mau laksanakan, berdosa. Karena itu ayatnya masih berlaku. Apalagi kalau dibilang, itu berlaku dulu itu. Tidak berlaku sekarang. Ayat itu berarti sudah masuk takdzib. Masuk mendustakan ayat Allah. Itu berbahaya sekali. Dan takdzib itu akan membuat dia tidak akan taat kepada Allah. Ya. Nah, itu disebutkan, al-fisqu thamaratu takdzib. Ya. Kefasikan. Fasik itu artinya keingkaran. Kekufuran, ya. Tidak mau tunduk, ya. Tidak mau tunduk itu bagian akibat dari at-takdzib, akibat dari mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Wa ta'atu tsamaratul iman. Dan taat itu adalah buah dari keimanan. Jadi pertama imani dulu. Ya. Beriman dulu, imani dulu. Makanya disebut rukun iman, ya. Al-imanu bil kutub atau bil kitab, khususnya kitab Al-Quran. Ya, kalau sudah menerima ayat Al-Quran, kitab Al-Quran diterima semua, maka kalau kita sudah beriman, maka akan termotivasi untuk taat. Ya. Orang yang beriman itu pasti dia termotivasi untuk taat. Dia berusaha dulu. Berusaha dia laksanakan. Kewajiban-kewajibannya berusaha dia laksanakan. Baru nanti kalau sudah melaksanakan tetap masih ada kekurangan itu berarti berarti dia manusia biasa. Makanya kalau ada yang tanya,
mana yang paling baik? Mana yang lebih baik? Perempuan berhijab tetapi masih mencuri, dan perempuan yang tidak berhijab tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Mana yang baik? Kok ditanya begitu? Perempuan berhijab tapi mencuri. Perempuan tidak berhijab tapi tidak mencuri. Mana yang lebih bagus? Berhijab. Mencuri itu kesalahan. Dosa. Tapi dia sudah melaksanakan kewajibannya dulu. Nah, kalau orang yang tidak berhijab sudah berdosa dia. Ya. Sudah berdosa dia. Karena tidak berhijab sudah berdosa. Apalagi tidak berhijab mencuri lagi. Sudah dua kali salah. Ya, sama dengan orang mukmin tapi korupsi. Tidak beriman tapi tidak korupsi. Mana lebih bagus? Orang beriman tapi korupsi, dengan tidak beriman tapi tidak korupsi. Hah? Yang pertama lebih bagus, beriman, masih ada imannya dia. Ya. Walaupun dia berdosa, beriman tapi berdosa. Kalau itu tidak beriman, sudah tidak diterima. Ya. Jadi gambarannya seperti orang sekolah. Ya. Orang sekolah apa namanya? Dia mendaftar sekolah. Dia mendaftar sekolah berarti sudah terdaftar dia. Ya. Tapi dia tidak mengerjakan tugas. Ya. Dia tidak mengerjakan tugas. Dan ada yang tidak daftar tapi mengerjakan tugas. Nah, mana yang lebih bagus? Dia daftar sekolah tapi dia tidak kerja tugas. Yang satu, dia tidak daftar sekolah tapi dia kerja DP tugas. Tugas sekolah itu dia kerja. Mana yang dianggap? Dianggap sebagai siswa. Yang pertama yang berdaftar itu. Ya. Walaupun dia tidak kerja tugas, dia tetap dihitung sebagai santri situ. Orang yang tidak mendaftar, walaupun dia kerjakan tugasnya, namamu siapa? Ya. Tugasnya betul lagi. Dilihat di absen, tidak ada namamu di sini. Tidak diterima dia punya tugas kan? Tidak diterima. Walaupun mungkin benar semua. Ya. Benar semua tugasnya itu. Ulangannya misalnya, ulangan. Ikut ujian dia, tapi tidak terdaftar. Ya. Tidak dianggap DP nilai. Karena tidak terdaftar. Ya. Apalagi sekarang sistem pendaftarannya tingkat nasional. Sudah, kalau kita daftar di sekolah di sini, ya, orang Jakarta tahu kita siswa di sini. Dan mereka tahu kita kerja tugas atau tidak. Mereka tahu kita ikut ujian atau tidak. Ya. Tapi kalau tidak terdaftar di mana-mana, baru ikut ujian, tidak dianggap. Walaupun betul dia punya pekerjaan. Ya. Tidak dianggap sebagai orang yang lulus sekolah. Ya. Makanya penting itu mendaftar. Ya. Penting itu mendaftar. Ah, gambaran iman itu begitu. Penting itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu penting. Ya. Nah, nanti kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian ada kurang-kurang, ibadahnya kurang, dan seterusnya. Nah, dia sudah diakui sebagai orang yang beriman. Sudah terdaftar dia. Ya. Berbeda orang yang tidak beriman, tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi puasa. Puasa dia. Tidak makan, dia ikut puasa orang beriman. Tidak beriman tapi ikut puasa dengan kita. Dapat pahala dia. Dalam pandangan Allah tidak dapat pahala. Cuma dapat takjil. Cuma dapat makan kue di maghrib. Ya. Makan kue. Sekarang tuh banyak orang begitu. Ya.
Senang orang-orang, apalagi turis-turis datang ke Indonesia bulan Ramadan. Ikut puasa juga orang. Kalau kita orang pergi beli kue di pinggir jalan, ikut juga orang pergi beli kue. Senang dia bilang, ikut makan-makan kue itu banyak sekali. Apalagi kue Indonesia ini enak-enak. Ya. Indonesia ini mungkin makanan yang paling banyak model itu Indonesia. Ya. Dari tepung satu jadi berbagai macam kue. Ya. Coba lihat bulan Ramadan, pinggir jalan itu. DP asal itu tepung semua itu. Kue macam-macam. Warnanya juga macam-macam. Rasanya macam-macam. Indonesia ini. Kuenya kita orang tuh Masya Allah. Makanya banyak orang suka pergi di Indonesia. Ya. Orang luar negeri itu suka sekali mau jadi orang Indonesia. Buktinya pemain bola banyak yang mau jadi naturalisasi. Ya. Banyak mau jadi naturalisasi. Padahal tidak ada darah-darah Indonesia mau ikut naturalisasi juga. Karena Indonesia itu Masya Allah. Orang bilang surga dunia. Ya. Orang bilang surga dunia. Apa-apa ada sama kita orang. Ya. Mau apa sama? Ada semua di sini. Ya. Jadi ada itu orang-orang luar kalau Ramadan mereka datang ke Indonesia. Ikut suasana katanya. Suasana apa? Suasana takjil. Suasana takjil. Ya. Bahkan ada yang ikut puasa juga. Tapi disuruh beriman tidak mau nih. Disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Tidak mau login. Maunya log off. Maunya keluar. Login tidak mau. Nah itu jangan sekali dimulakan. Nah mereka dalam pandangan Allah tidak dapat pahala. Tidak ada pahala di sisi Allah. Karena tidak beriman. Ya, dapatnya apa ya? Takjil itu saja dapatnya. Cuma kue-kue itu dia dapat. Habis itu menjadi kotoran semua. Ya, tidak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah fungsinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nanti masalah ibadah-ibadah kekurangan-kekurangan selanjutnya, itu bisa diperbaiki dan Allah juga ketika menyuruh kita memperbaiki diri, tidak menyuruh kita perbaiki diri satu kaligus sempurna, tidak. Perbaiki diri sesuai kemampuan. Ya, makanya diberikan kita ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Wajib itu pun ada yang harus dikerjakan tiap hari, ada yang dikerjakan 1 minggu 1 kali, sholat Jumat. Ya, ada yang dikerjakan 1 kali 1 tahun, puasa Ramadan. Ada yang dikerjakan 1 kali seumur hidup, kalau mampu lagi, haji. Jadi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman itu tidak semuanya harus dikerjakan semua, tidak. Ya. Yang dikerjakan harus setiap hari itu apa? Cuma sholat saja. Sholat 5 waktu itu saja yang harus dikerjakan tiap hari. Ya. Yang lain itu tidak tiap hari disuruh oleh Allah. Puasa wajib otomatis tidak tiap hari. Sholat Jumat tidak tiap hari. Itu pun ada keringanan-keringanan lagi. Sholat memang wajib tiap hari. Tapi orang yang bisa berdiri. Yang bisa cuma duduk, boleh duduk. Yang bisa berbaring, kemampuannya berbaring karena sakit, boleh berbaring. Yang sholat hanya bisa telentang, boleh telentang. Yang sholat hanya mampu mengedipkan mata, boleh mengedipkan mata saja gitu. Gitu saja kemampuannya gitu. Kalau sudah tidak bisa mengedipkan mata, sudah disolatkan berarti. Ya, sudah tamat hidupnya berarti. Ya, nah itu. Jadi kewajiban berikan oleh Allah kepada kita, orang beriman itu tidak semuanya harus dilakukan setiap hari. Ya. Yang setiap hari itu pun hanya 5 kali saja sholat. Selain itu kita boleh kerja, kita boleh apa semua. Kita boleh cari nafkah, kita boleh ngobrol, kita boleh silaturahmi, terserah. Ya. Yang penting jangan bermaksiat. Itu saja. Ya. Nah, itu pun waktunya juga dikasih waktu. Waktu zuhur, ada waktu awal,
ada waktu akhirnya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan di waktu awal, walaupun itu diwajibkan, diutamakan, ya, boleh undur sedikit. Ya. Yang penting jangan lewat waktunya. Ya. Walaupun Allah tetap memberikan prestasi yang paling baik itu adalah orang yang mengerjakan sholat di awal waktu. Yaitu orang yang pahalanya paling besar. Ya. Pahalanya paling besar. Dan itu yang dianjurkan. Ya. Tapi kalau ada halangan-halangan yang syar'i yang membuat kita tidak bisa sholat di awal waktu, ya, maka bisa. Seperti ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW ketika hari yang sangat panas, terik, ya, terik sekali matahari. Ya. Kalau mau ke masjid, susah. Panas sekali. Rasul bilang, boleh diundur sedikit. Tunggu, bahasa orang, tunggu sombar sedikit. Tunggu turun dulu DP panas. Baru pergi di masjid. Boleh. Itu bagian dari, sebab syar'i. Ya, sebab-sebab yang boleh secara syariat. Ketika hujan lebat, tidak bisa ke masjid, boleh sholat di rumah. Ya. Ketika kita sudah di masjid, hujan lebat, tidak bisa pulang ke rumah, boleh dijamak sholat. Ya. Boleh jamak sholat. Maghrib dan Isya. Kita pergi, kita pergi dari rumah sebelum maghrib, sholat maghrib, begitu maghrib, hujan lebat. Tidak bisa pulang. Dan hujannya lama. Boleh kita jamak sholat maghrib dan isya satu kali sih. Nanti pulang, sampai di rumah sudah tidak sholat lagi. Sudah dijamak tadi. Ya, jadi berbagai macam keringanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan ibadah-ibadah kepada orang beriman, ya, banyak sekali dia punya keringanan-keringanan itu. Bagaimana caranya kita mengetahui keringanan? Itulah tugas orang yang belajar. Makanya kita disuruh belajar. Ya. Supaya kita tidak melihat agama itu berat. Ya. Ternyata kalau kita tahu dan kita pelajari agama ini, enak. Ya. Enak sekali. Islam itu enak sekali. Kalau kita belajar. Ya. Karena Allah memberikan kewajiban, ibadah itu ada yang prestasi tingkat pertama. Kalau tidak bisa, turun. Tidak bisa turun. Ada dia punya keringanan-keringanan. Puasa juga begitu. Zakat, kalau punya harta. Kalau tidak punya harta, ya jadi penerima zakat. Ya kan? Zakat itu kan ada muzaki, ada mustahik. Ada orang yang berzakat, ada orang yang menerima. Yang wajib berzakat, orang yang punya kelebihan harta. Ya. Kalau ada orang yang tidak punya harta sama sekali, ya, dia yang menerima zakat. Ya begitu sih. Jadi tidak berat. Ya. Orang yang haji kalau mampu. Kalau tidak mampu haji, ya sudah. Tidak dibebankan oleh Allah. Ya. Tidak ditanya nanti oleh Allah. Kalau kita tidak mampu haji, tidak ditanya. Karena Allah tahu kemampuan kita. Tapi yang tidak boleh, sudah banyak uangnya, tidak mau pergi haji. Nah itu tidak boleh. Ya. Minimal 1 kali seumur hidup. Karena haji itu wajibnya satu kali. Kalau sudah haji berarti sudah. Ya. Sudah selesai urusan. Sudah gugur kewajiban. Dan dianggap sudah haji. Ya. Kalau 1 kali. Kalau bisa 2 kali, ya silahkan. Yang 2 kali itu hukumnya sunnah lah. Tidak wajib seperti yang baik. Kita azan dulu. Allah أشهد أن محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Kita lanjut sedikit. Ya, sudah mau Isya. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah. Ya. Katakanlah hai Muhammad, la aqulu lakum 'indi khazainullah. Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan, amarahullahu subhanahu bi an yukhbirahum lamma kathura iqtirahuhum alaihi wa ta'annutuhum bi inzalil ayati allati tatarruhum ila al-imani annahu lam yakun indahu khazainullah hatta ya'tiyahum bima qtarahuhu min al-ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau, yaitu Rasulullah SAW, untuk mengatakan kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat Allah tadi, ya, karena mereka kathura iqtirahuhum wa ta'annutuhum, ya, karena mereka itu banyak sekali dia punya usulan, ya, dan ta'annut itu keras kepala. Kalau diberikan ayat satu, dia bilang, coba kasih turun lagi ayat yang lain. Ya. Untuk saya yakin tentang kerasulan Muhammad, coba kasih turun ayat yang lain lagi. Jangan cuma itu, yang lain lagi. Ya. Dikasih ayat yang kedua, minta ayat ketiga. Dikasih ayat yang ketiga, minta ayat keempat. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Coba kasih ayat kepada kami yang membuat kami beriman. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi, bilang sama mereka bahwa saya ini tidak menguasai semua ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla. Artinya, ayat-ayat itu bukan saya yang bikin. Ya. Bukan kemauan saya itu ayat turun. Tapi itu haknya Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan atas keinginan saya, bukan atas kehendak saya. Dan saya tidak tahu juga kapan ayat itu mau diturunkan oleh Allah, kapan dia mau tahan, kapan dia mau turunkan, kapan dia turunkan banyak ayat,
Kapan dia turunkan sedikit ayat? Saya tidak tahu juga itu. Bukan saya punya ilmu itu. Ya. Nah ini bentuk apa namanya? Keras kepala. Ya, ta'annud. Orang bahasa kepala angin. Ya. Bukan kepala batu lagi. Kalau kepala batu masih bisa dipegang. Kalau kepala angin sudah bisa dipegang. Ya. Nah itulah orang-orang kufur. Ya, kalau orang mau beriman, tidak usah banyak ayat. Satu ayat dia sudah beriman. Ya. Yang membuat Umar beriman apa? Surah apa yang dibaca? Toha. Apakah semuanya dia dengar? Tidak semua. Dia tidak dengar semua itu surat Toha dibacakan oleh adiknya itu. Kan dia dengar sambil berjalan kemari. Begitu dapat dengar DP suara, Fatimah bintul Khattab berhenti membaca. Tak. Dia kesembunyi itu kertas. Berarti Umar tidak dengar semua itu ayat. Tapi dia bisa beriman. Jadi orang kalau diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla beriman kepada Allah itu tidak butuh banyak alasan. Ya. Tidak butuh banyak hujah. Tidak butuh banyak dalil. Tidak butuh banyak ayat. Ya. Kemudian orang yang bertaubat. Kisahnya siapa itu? Fudail bin Iyad. Yang beliau dengar apa? Ayat Quran surah Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum waktunya orang beriman itu hatinya khusyuk kepada Allah? Kapan? Kalau belum sekarang, kapan? Nah itu yang membuat Fudail bin Iyad bertaubat dari perbuatan masa lalunya dan dia tinggalkan semua itu. Hanya satu ayat saja yang dia dengar. Ya. Satu ayat saja yang dia dengar. Nah, orang beriman begitu. Nah, orang ta'annud, nah ini ta'annud orang yang selalu mencari atau satu ayat minta lagi. Tidak beriman-iman. Kayak ada orang yang mengatakan itu. Coba berikan saya alasan, dia bilang. Coba berikan saya alasan, kenapa saya harus sholat? Ya. Ada orang yang bertanya gitu sama seorang ustadz. Dia bilang, coba ustadz berikan saya alasan, kenapa saya harus sholat? Bayangkan, apa jawabannya? Itu berarti orang sudah kepala batu itu, kepala angin. Itu namanya ta'annud itu. Ya. Kenapa saya harus sholat katanya? Kalau orang beriman, dia tidak mengucapkan begitu. Kalau orang beriman itu sami'na wa ata'na. Innamal qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ya. Sungguhnya orang-orang beriman itu akan mengatakan kalau mereka dipanggil ya, untuk mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk bertakarrub, beribadah kepada Allah, ayyaqulu amanna, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami taat. Nah, itu kata-kata orang beriman. Apakah itu nanti dia tahu manfaatnya untuk dirinya ataukah tidak? Dia tahu hikmahnya ataukah tidak? Dia tetap. Ya. Sholat itu, hikmahnya apa? Sholat zuhur 4 rakaat. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Orang beriman dia tidak tanya itu hikmah. Dia kerjakan, ini perintah Allah, iya, oke, kerjakan. Apakah dia dapat nanti hikmahnya atau tidak dalam kehidupan? Itu tidak menjadi masalah yang utama. Yang masalah utamanya saya kerjakan atau tidak. Kalau orang beriman dia pasti kerjakan. Ya. Walaupun dia yakin bahwa setiap syariat Allah pasti ada
hikmah. Ya. Tapi terkadang hikmah itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Makanya dalam istilah ulama usul fiqih itu ada namanya ibadah ma'qulatul makna wa ibadah ghairu ma'qulatil makna. Ibadah ada yang diketahui maknanya. Contohnya zakat. Zakat itu diketahui maknanya. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Membantu orang miskin. Ya. Membantu orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Gharimin. Membantu hamba sahaya yang mau memerdekakan dirinya. Ya. Nah, itu ada maknanya. Ya, ada hikmahnya. Hikmahnya jelas. Tapi ada juga ibadah ghairi ma'qulatil ma'na. Ada ibadah-ibadah yang hikmahnya tidak bisa dijangkau oleh akal. Dan salah satu contohnya, sebagian para ulama mengatakan contohnya rakaat-rakaat sholat itu. Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa tidak 5 saja? Kenapa tidak 3 saja? Tapi 4? Ya. Nah, itu kata para ulama, mereka sebagian mengatakan itu di antara ibadah ghairi ma'qulatil ma'na. Ibadah yang maknanya itu tidak bisa dilogiskan, tidak bisa diakal-akali. Gitu ya. Jadi ada yang ma'qulatul ma'na dan ada yang tidak ma'qulatul ma'na. Tapi bagi orang yang beriman itu tidak penting itu. Ma'qulatul ma'na atau ghairu ma'qulatul ma'na. Yang paling penting adalah saya kerjakan atau tidak. Ya. Jadi kalau dia kerjakan, dia taat, ya, kembali ke ayat yang tadi, menunjukkan dia beriman. Ya. Kalau dia tidak taat, ya menunjukkan berarti dia mendustakan ayat Allah. Itu berarti berbahaya, akan mendapatkan azab bima kanu yafsukun. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib. Dan saya juga tidak mengetahui yang ghaib. Ya, karena Rasulullah SAW tidak tahu yang ghaib. Ini ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kalau beliau berbicara tentang hal yang ghaib itu pasti wahyu. Ya. Makanya disebutkan kaidah para ulama. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan hal yang ghaib, berarti itu wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi kita SAW dan para Nabi yang lain itu tidak mengetahui hal-hal yang ghaib. Jadi kalau mereka berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi, berarti itu wahyu dari Allah. Ya. Tentang hari akhirat, tentang surga dan neraka. Ya. Kalau Rasulullah SAW berbicara tentang azab kubur, azab neraka, nikmat surga, nikmat kubur, itu berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Dia tidak berbicara dengan keinginannya atau dengan hawa nafsunya atau dengan ide otaknya semata, tidak. Ya, itu wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, karena sudah disebutkan dalam ayat bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi untuk memberitahukan kepada manusia wala a'lamul ghaib. Saya tidak mengetahui yang gaib. Makanya kalau ditanya tentang yang gaib, kalau Rasulullah tidak tahu jawabannya atau tidak mendapatkan wahyu, dia bilang tidak tahu. Ya. Seperti ketika ditanya tentang hari kiamat oleh Jibril itu. Ya. Akhbirni anis sa'ah. Apa jawabannya tadi? Apa jawabannya? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Ya. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama kita orang. Ente tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ya. Jadi Nabi, kalau beliau tidak diberikan wahyu oleh Allah, tidak tahu saya. Ya. Karena apa? Karena beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, oh saya tahu ini akan terjadi besok. Nah,
Berarti lebih jago dari Nabi dia. Ya. Lebih jago dari Nabi. Nah, itu pendusta itu, orang begitu itu pendusta. Makanya kalau ada yang bilang kiamat akan terjadi bulan sekian, tahun sekian. Tidak bisa, tidak ada orang yang tahu. Nabi sudah ditanya itu oleh Jibril, dia bilang tidak tahu. Ya. Yang bertanya malaikat. Malaikat yang paling utama. Yang ditanya manusia yang paling utama. Jibril itu kan penghulu malaikat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghulu manusia. Ya. Sama-sama penghulu. Baku tanya tentang hari kiamat. Jawabannya apa? Sama-sama kita orang tidak tahu. Ya. Oh, tiba-tiba di zaman sekarang banyak orang yang mengatakan hari kiamat terjadi bulan Oktober, bulan Desember tahun sekian. Ternyata tidak terjadi. Karena memang tidak tahu. Allah tidak kasih tahu orang. Ya. Allah tidak kasih tahu manusia kapan terjadinya itu. Cuma Rasulullah diberikan wahyu tentang apa? Tanda-tandanya saja. Ya. Tanda-tandanya dikasih tahu oleh Allah kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ada namanya istilahnya asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat itu ada asyratus sa'ah al-kabirah, al-kubra, ada as-saghirah. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Ya. Dan ada tanda-tanda yang sudah terjadi, ada tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, itu dijelaskan oleh Nabi karena beliau dapat wahyunya. Ya. Yang tidak beliau dapat itu tentang waktunya, kapan. Tidak dikasih tahu oleh Allah. Jadi kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, beliau bilang, saya tidak tahu. Ini wala a'lamul ghaib. Ya, saya tidak tahu yang ghaib. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan ilmunya, yang dia mau kasih tahu dia kasih tahu. Kalau yang dia tidak mau kasih tahu dia tidak kasih tahu. Ya. Makanya ada ilmu yang diberikan pengetahuan kepada manusia, ada ilmu yang tidak diberikan pengetahuan kepada manusia. Karena ilmu Allah, kata para ulama, ibaratnya, kata Rasulullah SAW, ibaratnya seperti laut air samudra. Sementara yang dikasih kepada kita manusia, cuma setetes saja. Nah, jadi masih banyak ilmu Allah yang tidak diketahui oleh manusia. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian tidak diberitahukan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja. Ya. Makanya siapapun yang mengatakan hal-hal yang gaib dan tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka itu adalah suatu kedustaan. Apalagi mengatakan hari kiamat, ya, terjadi kapan, yang terjadi besok seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, ini jamaah sekalian, kita sampai sini dulu ya. Wala a'lamul ghaib, insyaallah kita lanjutkan pekan depan karena sudah waktu sholat Isya. Ya. Jadi sampai firman Allah wala a'lamul ghaib, ayat yang ke-50. Ya. Kita tutup subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.